Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kami akan membahas materi mengenai alokasi sumber daya ekonomi dan eksternalitas. Kami dari kelompok 5 dengan anggota 5 orang, yaitu yang pertama Yulivia Della Desia Purba dengan NIM 20075111107 dengan absen 19. Yang kedua Muhammad Mursyid dengan NIM 20075111109 dengan absen 20. Yang ketiga, Nimade Ari Cahyani dengan NIM 20075111110 dengan absen 21. Yang keempat, Ikade Aditya Widyatmika dengan NIM 20075111118 dengan absen 22. Yang kelima, Listia Nur Afifah dengan NIM 20075111121 dengan absen 23. Subbab materi pertama yaitu kajian dampak eksternalitas kebijakan publik. Definisi eksternalitas digambarkan sebagai efek yang dirasakan oleh seseorang yang ditimbulkan oleh tindakan orang lain. Definisi eksternalitas secara implisit membedakan antara dua kategori, yaitu eksternalitas dalam hal hubungan laba dan eksternalitas konsumsi setiap kali tingkat utilitas terpengaruh. Eksternalitas hadir setiap kali kesejahteraan atau utilitas atau keuntungan beberapa agen ekonomi yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan agen lain, baik konsumen ataupun produsen di dalam perekonomian. Contohnya, eksternalitas ada jika produktivitas perikanan dipengaruhi oleh kilang minyak yang berada di hulu sungai yang mencemari air sungai sehingga produktivitas perikanan menjadi turun. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis eksternalitas. Jenis eksternalitas dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu dampak suatu produsen terhadap produsen lain. Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain. Dampak atau efek yang termasuk dalam kategori ini meliputi biaya pemurnian atau pembersihan air yang dipakai oleh produsen hilir yang menghadapi pencemaran air yang diakibatkan oleh produsen hulu. Hal ini terjadi ketika produsen hilir membutuhkan air bersih untuk proses produksinya. Yang kedua yaitu dampak produsen terhadap konsumen. Suatu produsen dikatakan mempunyai eksternal efek terhadap konsumen jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga atau konsumen. Dampak atau efek samping yang sangat populer yaitu pencemaran atau polusi. Kategori ini meliputi polusi suara, berkurangnya fasilitas daya tarik alam karena pertambangan, bahaya radiasi dari stasiun pembangkit, serta polusi air yang semuanya mempengaruhi kenyamanan konsumen atau masyarakat luas. Yang ketiga yaitu dampak konsumen terhadap konsumen lain. Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Dampak atau efek dari kegiatan suatu konsumen yang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, bisingnya suara alat pemotong rumput tetangga, kebisingan bunyi radio atau musik dari tetangga. Yang keempat yaitu dampak konsumen terhadap produsen. Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Dampak jenis ini misalnya terjadi ketika limbah rumah tangga terbuang ke aliran sungai dan mencemarinya, sehingga mengganggu perusahaan tertentu yang memanfaatkan air bersih. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab eksternalitas, yaitu yang pertama, keberadaan barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Yang kedua, keberadaan sumber daya bersama. Sumber-sumber daya milik bersama sama halnya dengan barang publik. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya.
Namun, tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat persaingan. Pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar. Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu tukar-menukar hak-hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Hal ini biasa terjadi pada pasar yang tidak sempurna seperti pada kasus monopoli. Yang keempat, kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan karena kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan melalui proses politik. Selanjutnya, mengenai dampak eksternalitas kebijakan publik. Yang pertama, eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Contohnya adalah ada sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya, sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus, sehingga menghasilkan keuntungan eksternal bagi para tetangga. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang menjadi lebih menyenangkan. Contoh lain dapat dilihat pada kurva. Mula-mula, perusahaan memproduksi output sebesar QA dengan harga sebesar PA. Maka kurva permintaannya ada di sepanjang kurva D. Karena adanya external benefit, maka perusahaan meningkatkan produksi outputnya menjadi Q aksen dan menaikkan harga menjadi P aksen. Maka kurva permintaannya bergeser ke kanan atas di sepanjang D plus E. Baik, selanjutnya yaitu materi eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan. Di daerah industri, pabrik-pabrik sering mencemari udara dari produksi output. Semisal, orang-orang di sekitarnya harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar, meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memproduksi polusi tersebut. Salah satu solusi yang jelas untuk masalah ini adalah dengan mewajibkan perusahaan untuk membayar harga sama dengan biaya kesempatan dari polusi itu. Hanya karena harus membayar biaya kesempatan di pasar untuk semua input lainnya ke proses produksi dari perusahaan tersebut. Kurva yang digambar atau kurva di atas menunjukkan kurva permintaan dan kurva penawaran. Dalam suatu industri yang dalam proses produksi menghasilkan biaya, eksternalitas bagi orang lain, mula-mula industri tersebut memproduksi output sebesar QA dengan harga sebesar PA. Maka kurva penawarannya sepanjang kurva S. Dengan adanya biaya eksternalitas, yaitu diwajibkannya membayar pajak oleh pemerintah untuk setiap eksternalitas yang ditemukan. Industri tersebut mengurangi produksi outputnya menjadi Q dan menaikkan harga yang mula-mula sebesar PE, sekarang harga outputnya menjadi P. Oleh karena itu, kurva penawarannya bergeser ke kiri atas di sepanjang kurva S plus E. Materi selanjutnya yaitu cara memperbaiki sumber-sumber ekonomi. Yang pertama, pengertian sumber daya ekonomi. Nah, sumber daya ekonomi adalah segala bentuk sumber daya yang dipunyai berupa barang maupun jasa sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, baik yang berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu, sumber daya ekonomi juga dapat dikatakan sebagai benda-benda yang diciptakan oleh manusia atau yang disediakan oleh alam dan dapat digunakan untuk memproduksi berbagai jenis barang dan jasa yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada regulasi. Nah, regulasi ini adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan regulasi, pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Dengan adanya regulasi, memaksa penghasil polusi untuk mengurangi polusi yang dihasilkan industri, karena polusi tersebut merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang menghasilkan polusi. Nah, contohnya saja, pemerintah membuat aturan bahwa membuang limbah pabrik ke dalam sungai merupakan tindakan kriminal dan akan dikenakan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Karena kita tahu biaya sosial membuang sampah pabrik ke dalam sungai lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan pihak-pihak melakukannya, tetapi dalam kenyataannya regulasi ini sulit untuk diterapkan karena kenyataannya masalah polusi yang terjadi tidaklah selalu sederhana, karena polusi merupakan efek sampingan yang tak terelakkan dari kegiatan produksi industri.
Kita tidak dapat menghapus polusi secara total. Kita hanya bisa membatasi jumlah polusi hingga ambang tertentu, sehingga tidak akan terlalu merusak lingkungan, namun tidak juga menghalangi kegiatan produksi. Kita ambil saja contohnya kendaraan bermotor. Seperti kita ketahui, gas yang dikeluarkan kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk polusi. Jika kita ingin menghapus polusi secara total, maka tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, dan itu tidak mungkin untuk dilakukan karena kendaraan bermotor sedikit dapat membantu memperlancar proses produksi. Nah, di sisi lain, regulasi ini ternyata memiliki kelemahan, yaitu mewajibkan semua pabrik mengurangi polusinya dalam jumlah yang sama, padahal penurunan sama rata bukan merupakan cara termurah menurunkan polusi. Ini dikarenakan kapasitas dan keperluan setiap pabrik untuk berpolusi berbeda-beda. Besar kemungkinan salah satu pabrik, misalkan pabrik kertas, lebih mampu karena biayanya lebih murah untuk menurunkan polusi dibanding pabrik lain seperti pabrik baja. Jika keduanya dipaksa menurunkan polusi sama rata, maka operasi pabrik baja akan terganggu. Peraturan memaksa penghasil polusi untuk mengurangi polusi dengan menggunakan metode yang sama seperti yang mereka gunakan, dan mereka harus membayar harga untuk biaya eksternalitas yang mereka hasilkan sebagai tanggung jawab mereka. Selanjutnya adalah pajak Pigovian. Pajak Pigovian merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang dibuat. Dengan itu, membuat konsumen atau perusahaan memperhitungkan berapa banyak manfaat dan dampak dari jumlah barang yang diproduksi atau dikonsumsi perusahaan ataupun konsumen. Artinya, dengan diterapkannya pajak akan memberikan insentif kepada para pemilik pabrik untuk sebanyak-banyaknya mengurangi polusinya. Semakin tinggi tingkat pajak yang dikenakan, maka semakin banyak penurunan polusi yang terjadi. Eksternalitas menyebabkan perbedaan antara manfaat private dan biaya sosial, yang menyebabkan tidak tercapainya kondisi Pareto optimal. Pemerintah harus campur tangan untuk mengatasi eksternalitas negatif. Ekonom Pigou menyarankan metode untuk mengatasi eksternalitas yaitu pajak Pigovian. Ketika biaya marginal sosial melebihi biaya marginal pribadi, pajak harus dikenakan kepada produsen. Dengan diwajibkannya pajak, maka menyebabkan 20 peningkatan harga dari komoditi yang diproduksi sehingga jumlah komoditi yang diminta menjadi berkurang. Sehingga produsen mengalami kerugian sehingga biaya marginal sosial sama dengan biaya marginal private. Kurva di samping ini menunjukkan hubungan antara harga dan output yang diproduksi perusahaan. Kurva PMC menunjukkan jumlah output yang ditawarkan, dan kurva PMB menunjukkan jumlah output yang diminta konsumen, dan jumlah barang yang diminta sebesar X. Karena adanya pajak, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin rendah, yaitu sebesar PMC, dan harga semakin rendah sehingga jumlah output yang diminta semakin sedikit. Kemudian subsidi. Ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi dampak eksternalitas. Keuntungan produsen didapat dari subsidi pemerintah, dan keuntungan masyarakat dalam hal pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan. Kelemahan dari subsidi adalah perusahaan-perusahaan condong untuk melakukan eksternalitas, karena dengan melakukan eksternalitas, mereka akan mendapat subsidi dari pemerintah. Selain itu, adanya internalisasi. Untuk mengontrol eksternalitas pertama kali dibahas oleh David dan Winston. David dan Winston menganjurkan internalisasi untuk mengatasi eksternalitas, sehingga biaya private sama dengan biaya sosialnya. Inti dari internalisasi adalah misalnya jika ada perusahaan A menyebabkan eksternalitas negatif hanya kepada perusahaan B, maka perusahaan A dan perusahaan B bersama-sama menghitung dampak dari eksternalitas. Dengan ini, efisiensi tidak akan muncul. Melakukan internalisasi merupakan hal yang sulit. Ambil saja contoh suatu industri, suatu perusahaan menyebabkan eksternalitas bagi industri perusahaan lain. Dalam situasi ini, internalisasi menyarankan perusahaan menjadi monopoli tunggal. Jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan kesejahteraan menjadi berkurang atau mungkin hilang. Internalisasi biasanya secara tidak langsung membangun agen ekonomi yang lebih besar dan konsekuensi bertambahnya kekuatan pasar. Singkatnya, internalisasi akan menghilangkan konsekuensi dari eksternalitas dengan cara memastikan bahwa biaya pribadi dan biaya sosial disamakan. Masalah internalisasi bukanlah solusi yang praktis ketika kontribusi agen ekonomi secara terpisah dalam eksternalitas total dan memiliki kelemahan yang mengarah ke kekuatan pasar meningkat. Jadi, sekian materi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.